Kakak Disability, berjumpa bersama saya Salsa yang akan menemani malam Anda selama 30 menit ke depan. Sekitar 15% dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas dan difabel. Dan 82%-nya berada di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dengan 6 juta penyandang disabilitas di Indonesia, tingkat keramahannya masih sangat rendah, baik dari segi pelayanan publik maupun dari kehidupan masyarakat sosial. Tidak jarang teman-teman penyandang disabilitas mendapat diskriminasi baik secara verbal maupun non-verbal. Tidak jarang juga mereka ditolak ketika melamar pekerjaan. Alhasil, mereka harus berpikir untuk menciptakan lapangan kerja baru yang ramah disabilitas. Kreatif dan inovatif harus menjadi yang utama karena akan bersaing secara ketat dengan pekerja lainnya. Unik dan menarik, itu adalah kata kuncinya. Unik adalah kata kuncinya. Seperti salah satu kedai kopi di bilangan Depok, Jawa Barat yang mengusung tema unik dan edukatif. Penasaran seperti apa? Mari kita lihat tayangannya. Koptul merupakan tempat ngopi yang berlokasi di Cinere. Suasana cozy ditambah rasa kopi yang khas banget ngebuat kita pengen berlama-lama nongkrong di Koptul. Kalau masalah harga sih nggak usah dipikirin deh. Pas sama kantong mahasiswa dong pastinya. Yang ngebuat tempat ini unik, kita bukan cuma bisa ngopi dengan rasa yang beragam, tapi juga bisa ketemu teman tuli dan belajar berbahasa isyarat loh. Penasaran sama detailnya? Yuk kita langsung ke studio. Oke, sekarang saya sudah bersama salah satu co-founder Kopi Tuli, ada Kak Adika di sini. Halo Kak, boleh dong Kak perkenalan diri dulu? Halo, nama saya Adika. Nama isyarat saya seperti itu. Saya co-founder dari Kopi Tuli. Co-founder dari Kopi Tuli. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak, kenapa sih nama isyaratnya seperti ini? Karena dulu teman-teman saya selalu tanya, Adika mana? Terus itu sudah tetap dan nggak bisa diganti lagi. Artinya sendiri seperti ini tuh apa Kak? Itu artinya gendut sebenarnya. Oh gitu. Oke lanjut ya Kak, aku penasaran nih. Kenapa sih Kak ngebangun Kopi Tuli itu sendiri dan kenapa namanya Kopi Tuli? Sebab awal dulu saya sulit sekali mendapat pekerjaan. Saya sudah melamar di sekitar 200 perusahaan. Dan saya ditolak dan sekarang saya ingin menunjukkan kemampuan saya bahwa saya bisa bekerja. Jadi saya buka usaha Kopi Tuli itu bersama 3 orang teman saya. Temannya itu juga tuli atau ada yang teman dengar? Semuanya tuli juga. Oh, kalau boleh tahu Kakak emang pekerjaannya sebagai apa sehingga waktu melamar mendapat penolakan? Dulu saya melamar pekerjaan desain grafis dan perusahaan itu sulit menerima saya. Masalahnya mungkin karena di komunikasi. Oh, jadi kebanyakan sebagian besar ketika teman-teman tuli ditolak itu adalah karena komunikasinya. Dan iya betul, dan karena akses tidak ada. Akses seperti apa Kak? Contohnya seperti komunikasi bisa menggunakan teks, itu sebenarnya tidak harus menggunakan juru bahasa isyarat, tapi bisa menggunakan teks, tapi itu tidak dilakukan oleh mereka. Oh gitu. Dan kalau untuk Kopi Tuli sendiri, aku lihat ini ada yang unik. Kita bisa belajar bahasa isyarat sambil ngopi. Kayaknya seru banget. Itu kenapa sih Kak kepikiran untuk mengusung tema seperti itu? Sebab karena di Kopi Tuli itu ada teman tuli, jadi sekalian untuk belajar bahasa isyarat di Kopi Tuli itu. Dan jadi tidak hanya ada wifi, jadi orang-orang dengar juga bisa seperti berinteraksi di tempat itu.
Dan kalau misalkan aku nih sebagai orang dengar datang ke Kopi Tuli kan belum bisa ya belajar menggunakan bahasa isyarat. Itu gimana untuk komunikasinya? Pertama datang saja, minum, mungkin pesan dulu, nanti saya antarkan. Saya akan bilang apakah ingin belajar bahasa isyarat, nanti saya akan bantu dan siap membantu. Yang mengajarkan itu langsung dari teman tulinya atau ada teman dengar juga yang mengajarkan? Harusnya yang mengajar bahasa isyarat adalah teman tuli. Oh, ini aku juga penasaran kenapa sih kita katanya nggak boleh belajar itu dari JBI atau dari teman dengar, tapi harus dari teman tuli sendiri. Karena bahasa isyarat itu adalah budaya tuli, bukan budaya orang dengar. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu aku mau belajar, aku bisa datang nih ke Kopi Tuli untuk langsung belajar bahasa isyarat. Ya, betul sekali. Dan kalau di Kopi Tuli itu selain ada kopi, kakak juga menyediakan apa aja nih? Sekarang Kopi Tuli ada 9 menu. 1 kopi susu, kopsus itu. 2 kopi wing. 3 kopi siput. 4 kopi marmer dan daun susu. Yang ke-6 ada matahari. 7 tanah susu. Yang ke-6 americano, dan yang terakhir adalah espresso. Namanya lucu-lucu banget ya, ada matahari, tanah, ada apa lagi tadi, daun. Iya, namanya itu terinspirasi dari mana, Kak? Inspirasinya sebab teman-teman tuli itu seperti kuat visual gitu, sangat kuat di visual. Jadi kalau menu itu tidak menjelaskan tapi memvisualisasikan. Jadi jelas tujuannya. Jadi ketika datang orang akan jelas, kamu merasa ingin pesan apa gitu. Nah, jadi ketika ada penasaran itu terus timbul komunikasi. Makanya namanya harus unik. Oke, seru banget ya pemirsa untuk obrolan kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Disability. Lapar tapi mager. Chickenin aja. Pertama kita buka bumbunya, taruh semua bumbunya. Habis itu kita tuangin deh air panas. Habis itu kita tutup, kita tunggu sampai matang. Udah matang, kita cobain minyak. Enak banget rasanya. Lapar, chickenin aja. Disability. Sekarang saya akan mengundang salah satu teman tuli yang juga aktif di komunitas teater 7. Siapakah dia? Langsung saja kita undang Mufi. Halo Kak Mufi, gimana nih kabarnya? Sehat. Boleh dong perkenalan dulu. Halo, namaku Mufi, nama isyaratku seperti ini. Kak Mufi ini adalah ketua dari Teater 7 ya?
Ya, Dan betul kemarin baru aja melaksanakan pagelaran Sunyi Dalam Bunyi, bener ya Kak? sekali. Ya, Pas betul selamat sekali. dong Kak kalau kayak gitu. Tapi aku Terima penasaran. kasih sekali. Oh iya, sama-sama Kak. Terima kasih Tapi sekali, aku kemarin udah pentas. penasaran sama apa sih itu teater 7? Teater 7 itu produksi dari teater tuli untuk menunjukkan kemampuan semua dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Jadi aktor-aktor yang terlibat itu adalah teman-teman tuli. Ya, betul sekali. Semuanya adalah teman tuli. Mungkin teman-teman di rumah penasaran, gimana sih kan biasanya kalau di teater ada komunikasi, ada bernyanyi-nyanyi, dan kalau di teater 7 sendiri itu seperti apa komunikasinya? Bisa diperjelas mungkin Iya, pertanyaan? seperti apa misalkan ada gerakan atau seperti ada tari-tari atau Sebenarnya teater 7 itu adalah semua ide ceritanya dari teman-teman tuli, dan semuanya dari itu membuat jadi cerita itu dikumpulkan bersama-sama, dan tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuan dari masing-masing karakter di anak-anak teman-teman tuli itu. oh jadi ceritanya sangat original ya karena berasal dari ide-ide sendiri. Iya, betul sekali. Dan kamu Vi juga selain aktif di teater tuli ini atau teater 7 juga sering menyanyi dan menari dalam bahasa isyarat. Ya, betul. Nah itu gimana Kak untuk menyamakan antara irama dan gerakan itu? Maaf kan kakak tidak bisa mendengar lagunya. Seperti apa kakak bisa menyamakannya? Sebenarnya yang penting adalah harus tahu konsep lagunya seperti apa, maknanya seperti apa. Ada pengalaman, ada lagu Trisol. Waktu itu aku pernah kerjasama dengan Trisol. Itu menceritakan tentang dulu neneknya meninggal, tapi tidak bilang, dan itu sedih banget, dan dia membuat lagu itu. Nah, itu ketika dirubah dalam bahasa isyarat itu kita harus menyesuaikan antara konsep bahasa isyarat dan cerita itu. Yang kedua, dan membuat gerakannya itu bagaimana, kita juga harus mengikuti dan menyesuaikan, seperti mengimajinasikan bagaimana menggambarkan kesedihan itu dan sebagainya. Berarti emang harus memakai perasaan yang penuh, harus mimik wajah itu harus banget dipakai. Iya, betul sekali. Karena teman-teman tuli itu memang sangat di visual, sangat kuat di visual, jadi itu ketika menggambarkan seperti itu jadi lebih mudah. Oke, ampun seru banget. Aku jadi dapat ilmu-ilmu baru dari kamu Vi dan Kak Dika. Tapi aku mau tanya nih, sebenarnya panggilan yang tepat itu tuli atau tunarungu? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan saksikan tayangan berikut ini. Yang benar itu adalah tunarungu. 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 Oke, jadi dari beberapa responden yang kita wawancarai, mereka bilang kalau panggilan yang benar itu adalah tunarungu. Jadi sebenarnya apa sih panggilan yang lebih tepat? Siapa Mufi? Mufi atau dia? Oke. Oke, Kak Dika boleh jawab. Saya lebih nyaman dipanggil dengan tuli. Karena tuli dalam kata tuli ada identitas, ada bahasa tersendiri di situ. Sebenarnya sama, saya lebih nyaman dipanggil tuli karena artinya itu ada identitas di situ dan punya hak di situ, juga ada haknya berupa apa, yaitu bahasa isyarat. Tunarungu itu seperti arti katanya itu ada rusak, dan itu seperti pendapat medis ya. Ketika ada kata rusak itu berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Seperti saya harus menjadi orang dengar dan dipaksa untuk menggunakan oral. Seperti itu. Jadi kakak-kakak ini dari teman-teman tuli lebih senang dipanggil dengan sebutan tuli. Ya, betul sekali. Selanjutnya sih aku penasaran nih, kan tadi punya bahasa isyarat masing-masing. Aku mau nanya nih ke kamu, Vi, tadi bahasa isyaratnya seperti ini. Asal usulnya gimana sih Kak? Kok kayak orang menari atau karena kakak suka menari atau seperti apa?
nama isyaratku seperti itu karena orang dengar kan punya budaya dengan memanggil verbal movie gitu. Tapi kalau saya kan tidak bisa. Jadi saya harus menggunakan bahasa nama panggilan yang visual. Dan itu biasanya sesuai karakter. Seperti dulu pas pertama saya belum ada nama panggil itu, sebab dulu saya pernah jalan-jalan ke Singapura. Terus movie belum ada nama isyaratnya. Terus waktu itu saya bertemu teman saya namanya Surya, terus dipanggil seperti ini karena saya mungkin waktu jalan-jalan ke Singapura jalannya seperti itu. Oke. Tapi sayangnya segmen ini harus berakhir, tapi jangan khawatir karena kita masih punya keseruan lainnya di segmen berikutnya, tetap di Disability. Disability. Sekarang mungkin banyak dari pemirsa di rumah yang penasaran gimana sih berkomunikasi dengan teman tuli. Jadi kita berkomunikasi dengan teman tuli itu kita menggunakan bahasa isyarat, dan di Indonesia ada dua, ada Sibi dan Bisindo. Untuk perbedaannya apa sih? Coba kita tanya yuk Kakak Mufi dan Kak Dika. Oke. Kalau untuk CB itu isyaratnya menggunakan struktur bahasa Indonesia. Contoh, saya akan makan pisang. Itu CB. Dan itu belum makan pisang kan, akan gitu. Kalau Bisindo saya seperti itu, makan pisang. Jadi kalau untuk CB itu menggunakan seperti kata imbuhan dan SPOK ya? Ya, betul sekali. Seperti aslinya yang membuat CB adalah orang dengar, dan itu tidak berkonsep. Contoh, seperti pengangguran. Dan itu kan nggak jelas konsepnya. Kalau asli orang menggunakan kata Bisindo itu menganggur seperti itu. Jadi konsepnya jelas seperti gitu buah ya? anggur. Nah, sekarang aku penasaran pengen belajar bahasa isyarat CB dan Bisindo. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu kita ketemu lagi, aku udah bisa nih berbicara dengan kakak. Oke. Ya dari CB dulu kali ya, yang agak jarang digunakan. Ya boleh, gimana Kak?
Mau belajar abjadnya atau belajar abjadnya. kata-katanya aja untuk Dari CB? belajar abjad mungkin kali ya. Oke. Contoh abjadnya CB itu seperti A, B, C. Kalau Bisindo A, B, C. Oh, jadi kalau ini ya, kalau kita waktu zaman SD tuh suka kalau pada nyontek-nyontek tuh A, B, C seperti itu ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk penggunaan kalimatnya misalkan seperti apa? Kalau misalkan aku belajar di Sindo, awal-awalnya seperti apa? Kalau CB kan manggilnya kalau CB itu mari kita bersama-sama. Kalau Bisindo langsung aja, mari kita berdoa gitu. Jadi langsung, kalau terlalu panjang kalau menggunakan CB. Kalau untuk aku nih mau belajar di Sindo, apa sih yang harus aku tahu pertama kali? Kayak seperti misalkan di Koptul apa yang aku pelajari dulu? Abjad dulu. Oh, ini abjad ya, isyarat abjad. Abjad A, B, C, D, dan itu abjad A, B, C. Terus kalau misalkan aku bertemu dengan teman tuli, biasanya apa sih yang akan ditanyakan pertama kali? Mungkin kalau belum pernah bertemu, mungkin by text dulu. Atau ketika itu kan belum bisa berisyarat, ingin menyampaikan apa yang kamu ingin sampaikan, ditulis bisa. Kalau misal makan, nah berarti nanti dia akan membantu mengisyaratkannya. Kalau teman dengar biasanya mau komunikasi dengan teman tuli itu kan jangan bilang, halo kamu bisa ngomong apa? Enggak, jangan seperti itu. Kamu nyamannya komunikasi dengan apa? Dengan tulis, dengan HP, atau dengan isyarat? Seperti itu. Oh, jadi setiap teman tuli itu punya kenyamanan masing-masing ya untuk berkomunikasi. Bisa berbahasa isyarat, bisa dengan teks, seperti itu. Ya, betul sekali. Aku penasaran nih, pengen belajar kalau untuk bertanya siapa nama kamu dan nama saya adalah, seperti itu isyaratnya seperti apa? Nah, seperti itu. Halo. Namaku Salsa. S-A-L-S-A. Oh, halo, nama saya Salsa. Dan kalau untuk bertanya misalkan di mana rumah kamu atau kamu sekolah di mana, itu seperti apa? Rumah. Kamu Di mana? Dimana? Rumah di mana? Rumah saya di Jakarta. Oh, ini apa ya? Rumahku ini di Jakarta. Kenapa seperti ini kalau Jakarta? Sebab Monas. seperti Monas. Seperti Ya. pucuk Monas seperti ini. Kalau saya seorang mahasiswa di kampus di Jakarta. Ya. Jadi langsung kampus Jakarta. Oh, saya kampusnya di Jakarta. Ya. Oh, lebih singkat, Lebih lebih cepat juga ya untuk menyampaikannya. Karena kan kalau mungkin teman-teman tuli terlalu banyak gerak, kalau terlalu banyak gerak kan akan pusing ketika menerima informasi yang masuk ya. Ya, betul sekali. Dan untuk aku mau bertanya nih sama Kak Adika, apa sih rencana kedepannya untuk Kopi Tuli atau untuk usaha lainnya nanti? Saya sebenarnya berencana ke depannya, saya ingin mengajak lebih banyak teman-teman tuli yang menganggur untuk bisa bekerja di Kopi Tuli. Gak terasa nih, perjumpaan kita udah sampai di ujung. Terima kasih untuk Kak Mufi dan Kak Adika yang sudah hadir di acara malam hari ini dan mengajarkan bahwa kekurangan adalah kelebihan yang Tuhan beri dan segala hal bisa dilakukan jika itu didasari dari hati. Seperti kata Fikas Khan bahwa disability is the inability to see ability. Tetap saksikan
Disability setiap hari Sabtu malam jam 7. Dan selamat malam, sampai jumpa.